Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kita akan sedikit mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam mulai dari ayat 88 sampai ayat 95. Ini untuk mengingatkan kita kembali, mengulang-ulang pelajaran kita. Terlebih kita berada di tahun Masehi, di akhir tahun, di bulan Desember. Karena sebagian dari warga negara ini merayakan hari besar mereka. Untuk itu kita dengan ayat-ayat ini memahamkan akan kita bagaimana sebenarnya hakikat dari agama yang mereka anut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 88 sampai ayat 95. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat, dicek kembali ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sampai di tempatnya masing-masing atau di rumahnya, sehingga ini akan membekas bagi kita dan ini menjadi dalil pengetahuan bagi kita bagaimana hakikatnya di orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh apa yang telah mereka datangkan tersebut sangatlah kemungkaran yang sangat mungkar. Takadus samatu yatatafarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dan seolah-olah langit pecah dan bumi pun terbelah, gunung pun runtuh, hancur, karena mereka telah mengatakan bahwa Allah telah mempunyai anak. Anda'u lirrahmani walada, karena dakwah mereka, ajakan mereka bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak selayaknya bagi Allah yang Maha Penyayang mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan setiap siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Kita semuanya, seluruh makhluk, mulai dari baik jin dan manusia, dari pertama sampai akhir zaman, semuanya datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh kami akan menghitung mereka satu persatu dengan perhitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan datang pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ini mengingatkan akan kita bagaimana keyakinan mereka terhadap apa yang mereka yakini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, semua apa yang diyakini oleh orang-orang ahlul kitab kepada orang-orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka.
baik itu orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, bahwasanya mereka itu adalah angan-angan kosong mereka, khayalan mereka saja terhadap apa yang mereka yakini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sungguh tidak akan masuk surga kecuali orang-orang penganut Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, itulah khayalan-khayalan mereka. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Maka katakanlah, datangkanlah keteranganmu, penjelasanmu, dalilmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi mereka itu telah merubah kitab yang telah diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka, mereka rubah-rubah sehingga terjadilah apa yang sekarang kita saksikan. Lalu datanglah Nabi akhir zaman yang meluruskan bahwa Isa bin Maryam adalah hamba dan rasul, bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan jangan sampai kita kebablasan dalam toleransi, mengucapkan selamat kepada mereka dan segala macam. Biarlah mereka dengan acara, karena kita adalah negara di NKRI ini dilindungi keyakinan beragama mereka, biarlah mereka. Adapun bagi kita cukuplah apa yang Allah firmankan dalam akhir surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Itulah sedikit tentang bagaimana agama yang mereka anut, keyakinan yang mereka anut, dan itu adalah angan-angan mereka, khayalan mereka, dan tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Melanjutkan pelajaran kita di bab al-birri wasillah, di bab kebaikan dan silaturahmi. Dan insyaallah di siang hari yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab ini. Wan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhul jannata qati', yakni qati'ar rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Kita sedikit menyinggung tentang Jubair bin Mut'im, karena dengan mendengar namanya ketika kita mempelajari tafsir dan melewati nama beliau di dalam surah At-Tur. Dalam surah At-Tur, ketika beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surah At-Tur, ketika sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, sampai am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ketika mendengar ayat itu, katanya, maka jiwa saya seolah-olah terbang. Jiwa saya seolah-olah terbang, jantung saya seakan-akan copot karena pahamnya dia tentang ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tidak diciptakan dari sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Lalu datanglah hidayah, keimanan, dan bagaimana reaksi jiwa dari sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya, larangan, ancaman bagi orang yang melakukan pemutusan tali silaturahmi. Baik, kita masuk kepada nas hadis, la yadkhul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan
pemutusan tali silaturahmi. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran diantaranya bahwa ini adalah ancaman bagi siapa saja dari umat ini yang melakukan pemutusan silaturahmi. Ancaman yang keras, dengan ancaman masuk neraka, tidak masuk surga, otomatis masuk neraka. Dan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk dosa besar itu adanya ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab di neraka atau azab kubur. Sebagaimana pelaku namimah, orang yang mengadu domba, mereka mendapatkan azaban kubur. Dan begitu juga orang yang mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya, bahwasanya itu adalah merupakan dosa besar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang memutuskan silaturahmi di dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad ayat 22 sampai ayat 23, bagaimana ancaman bagi mereka, akibat dari mereka. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi seandainya orang tersebut berkuasa dan mereka akan melakukan kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan melakukan pemutusan silaturahmi, lalu akibatnya ulaikal ladzina la'anahumullah. Ini dia ancaman, laknat dari Allah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarhum, akan ditulikan telinga mereka dan akan dibutakan mata mereka. Itulah keadaan sebagaimana ancaman dalam surah Muhammad ini tentang orang yang memutuskan tali silaturahmi. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hadis yang bisa kita kumpulkan? Mungkin tidak semua nas yang kita bawakan, akan tetapi ini sebagai pendukung bahwa memutuskan silaturahmi itu bukanlah dosa biasa, bukan amalan biasa. Ini biasanya terjadi di antara keluarga yang ada warisannya. Ini biasa terjadi yang ada warisannya, orang tua yang meninggalkan warisan yang banyak berupa harta, aset, ruko, tanah dan segala macamnya. Biasanya ini cekcok terjadi yang ujung-ujungnya pemutusan tali silaturahmi. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yang lain, yaitu Adabul Mufrad. Selain Imam Bukhari memiliki kitab sahih, Imam Bukhari juga memiliki kitab khusus tentang adab. Khusus tentang adab. Jadi bukan sembarangan adab ini, adab akhlak itu bukan sembarangan. Bahkan setelah kita pelajari sebelumnya tentang keutamaan silaturahmi, akan masuk surga orang yang beradab begitu akhlak mulia. Begitu juga orang-orang yang tercela akhlaknya, maka akan masuk neraka. Jadi bukan sembarang kita belajar adab ini. Akhlak ini adalah sesuatu ajaran yang wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Di antara amalan-amalan yang lainnya yang wajib, akhlak ini perlu juga. Bagaimana saking pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengindikasikan bagi calon menantu yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, jika ada seorang laki-laki yang datang baik agama dan akhlaknya, maka jangan tolak lamarannya. Seolah-olah dipisahkan. Karena banyak orang yang rajin beribadah, banyak orang yang rajin menuntut agama, akan tetapi akhlaknya tercela. Akhlaknya tercela. Waliyahzubillah. Ini kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia tersebut. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, "Fala yuqbalu amala qati'ir rahim." Jadi sebelumnya hadis ini menjelaskan bahwa amalan setiap kita itu akan didatangkan setiap petang Kamis di malam Jumatnya. Lalu tidak diterima amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Di hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari Ibnu Abu Aufa, "Innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Dan Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan tentang ancaman ini sebagai penguat bagi kita bahwa memutuskan tali silaturahmi itu bukan perkara yang sepele saja. Inna abwaba as-sama' mughallaqati duna qati'ur rahim. Sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini bukan sekedar dosa biasa, ancaman biasa. Banyak nas-nas yang menjelaskan tentang ancaman keras pelakunya. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang hadis ini sebagaimana kita nukilkan dari Subulus Salam, dari kitab Subulus Salam, bahwasanya orang yang tidaklah seseorang itu memutuskan silaturahmi itu bukan tidak saling mengunjungi, bukan tidak saling mengunjungi, namun akan tetapi ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama, yang paling utama adalah wasil. Wasil, orang yang menyambung, maksudnya ketika dia diberikan kebaikan oleh pihak yang lain, kerabatnya yang lain, dia pun membalasnya dengan kelebihan. Dan ini yang paling utama. Adapun yang kedua adalah muqafi. Muqafi maksudnya sekufu. Ketika dibalas dengan kebaikan, diberikan kebaikan, dibalas dengan serupa. Ini sama, sekufu istilahnya sama. Adapun yang dikatakan dengan qati' adalah ketika dia mendapatkan kebaikan namun dia membalasnya dengan sedikit. Lalu bagaimana dengan orang yang memutuskan qati'ur rahim? Tentu lebih berbahaya lagi. Dan sebelum kita akhiri, bahwasanya ada pelajaran yang terakhir yang bisa kita sebutkan secara makna saja karena waktunya terlalu sempit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu ketika kerabatnya berbuat baik dengannya, bukan itu. Akan tetapi orang yang melakukan silaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi ketika kerabatnya itu berbuat buruk padanya, itulah orang yang melakukan menjalin hubungan silaturahmi. Ketika ada kerabat kita yang berbuat buruk, kita datangi dengan kebaikan sehingga terjalin lagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita di dunia ini dengan kerabat kita akur-akur saja, karena ini akan dituntut di akhirat. Ketika kita terjadi persengketaan sesama kerabat, beradik kakak, paman, bibi dan semuanya, nanti di akhirat akan diancam dengan ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di hadis ini dijelaskan, la tadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Wal yazubillah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas di siang berbahagia ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan di awal tadi kita tekankan tentang bagaimana hakikatnya. Tolonglah dilihat kembali surah Maryam tadi ayat 88 sampai 99, itu pelajaran bagi kita akidah, bagaimana berlepas dirinya. Bahkan sebelumnya Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang telah ungkapkan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.